Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sebuah makalah berjudul Prospek Hukum Islam di Indonesia. Sebuah kajian yang diuraikan oleh Dr. Andes Marwoto Al-Muklasin. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan fakta historis konstitutif sosial budaya seperti yang telah dikemukakan adalah beralasan jika dikatakan bahwa prospek hukum Islam di Indonesia cukup cerah. Hanya saja umat Islam dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, hukum positif Islam, yaitu ketentuan fikih yang telah baku atau dianggap baku, sehingga pembahasannya terbatas pada hukum yang berlaku secara positif bagi orang-orang Islam saja. Atau yang kedua, nilai-nilai atau asas-asas hukum Islam yang akan dapat berlaku tidak saja bagi umat Islam, tetapi juga umat lain sesama warga negara. Pilihan terhadap alternatif yang pertama dapat dilihat pada masa sekarang ini sebagai kelanjutan politik kolonial, baik yang melampaui aturan peralihan pasal Romawi II Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia di zaman kemerdekaan dalam perundang-undangan baru. Ciri khas dari orientasi pilihan pertama ini ialah masih diakuinya perbedaan hukum Islam, adat dan barat. Hukum Islam dan adat biasanya hanya menjangkau sebagian hukum perdata, terutama hukum keluarga, sehingga hukum Islam hanyalah merupakan subsistem hukum di Indonesia. Sedangkan kelembagaan yang digunakan adalah lembaga peradilan agama. Jadi hukum Islam yang berlaku positif atau berlaku mengikat dengan kekuasaan negara hanyalah hukum material atau hukum substantif dari peradilan agama. Dengan demikian maka hukum positif sebagai hukum negara yang mengikat dan dipaksakan oleh negara. Islam yang akan dicapai di masa kini dan akan dikembangkan untuk masa datang ialah segala hal tentang hukum yang akan dicapai dengan undang-undang peradilan agama dan peradilan agama dan pengadilan agama. Saya ulangi lagi, untuk masa datang ialah segala hal tentang hukum yang akan dicapai dengan undang-undang peradilan agama dan peradilan agama. Sedangkan pilihan atas alternatif yang kedua,
yakni nilai-nilai atau asas-asas hukum Islam yang bersumber dari Quran suci dan sunnah Nabi atau kasanah hukum Islam masa lampau dituangkan sejauh mungkin ke dalam sistem hukum nasional sehingga mewarnainya sedemikian rupa. Tidak saja hukum keluarga, hukum perdata atau tata negara dan administrasi negara, bahkan hukum pidana sekalipun. Dengan orientasi ini maka hukum Islam akan benar-benar menjadi sumber hukum nasional di samping Pancasila, dan tetap bisa menjaga iklim persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, meskipun kemunculannya tidak berlabel Islam. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, cara ini agaknya pernah dilakukan oleh umat Islam zaman awal, sehingga hukum positifnya yaitu fikih betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta aspirasi masyarakat, dan sangat relevan untuk masa kini agar dapat dihindarkan dua kecenderungan yang sering terjadi, yakni yang pertama kecenderungan memasalahkan hukum Islam secara sekuler dalam arti sekedar mengesahkan dan tidak perlu ikut campur dalam hal materinya Islami atau tidak. Cara ini tampak pada politik kolonial. Yang kedua, memasalahkan hukum Islam sebagaimana layaknya di negara agama, di mana pendapat ulama lebih diutamakan ketimbang aspirasi rakyat, meskipun menyangkut hukum non-akidah ataupun ibadah. Dalam kaitan ini ada baiknya diperhatikan teori peringkatan atau pertingkatan yang dikemukakan oleh Profesor Padmo Wahyono, sarjana hukum, yang mengatakan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Mencakup yang pertama cita-cita hukum atau norma abstrak. Yang kedua, norma antara yang dipakai perantara mencapai cita-cita. Yang ketiga adalah norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegaknya di pengadilan. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, untuk mewujudkan dan merealisasikan teori tersebut, upaya dan langkah untuk mereaktualisasikan, meredefinisi reformasi hukum Islam atau fikih klasik yang hingga kini masih tetap menjadi standar mayoritas umat Islam Indonesia, merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar, karena hukum Islam atau fikih ijtihad tidak akan bisa bertahan untuk selamanya sebagaimana
Quran suci dan sunnah Nabi. Untuk ini maka diperlukan adanya keberanian, ketekunan untuk memulai. Dan jika gerakan ini dilaksanakan dengan seksama oleh para ahli hukum Islam atau Muslim lawyer, bekerja sama dengan ahli hukum umum yang Islami, insya Allah hukum Islam betul-betul akan membumi di persada Nusantara ini. Hal ini sudah barang tentu tidak akan terlepas dari kepedulian kita untuk senantiasa melaksanakan hukum Islam dalam keseharian dan usaha serta perjuangan Muslim lawyer dalam mengaktualkan dan memasukkannya dalam sistem hukum nasional yang sangat terbuka, lebar, namun penuh persaingan dan political will dari penguasa. Untuk itu diperlukan kerjasama bahu-membahu antara umat, pemimpin Islam, praktisi dan akademisi hukum Islam, serta pemerintah. Semoga terlaksana. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.